Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisya Dwi Suci Handafatul Magfiro dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi kelompok 23 SIPREMSI. Di sini saya akan meresu materi pada hari ini, yakni hari kedua, yang disampaikan oleh Ibu Kuswatul Hasanah bertema pola pikir prestasi kunci menuju kesuksesan. Nah, pola pikir prestasi yaitu cara berpikir yang berorientasi pada pencapaian tujuan kita. Terus apa sih yang dihasilkan dari pola pikir prestasi itu? Ya ini kita itu lebih termotivasi dan lebih fokus. Yang ketiga lebih percaya diri, dan terakhir lebih siap menghadapi tantangan ya teman-teman gitu. Terus pada pola pikir prestasi ini ada yang namanya konsep aku. Apa sih itu konsep aku? Yakni A-nya itu ambisi, K-nya kenyataan, U-nya usaha ya. Apa sih ambisi itu? Yakni mimpi atau tujuan yang ingin kita capai ya teman-teman. Jadi kita itu harus punya ambisi dulu. Baru itu kenyataannya bagaimana? Habis ada ambisi, ada kenyataan, dan dari kenyataan itu kita bisa berusaha ya teman-teman untuk mencapai cita-cita kita. Terus konsep ada juga namanya konsep SRK. Apa sih SRK itu? Yakni sasaran, R-nya resiko, K-nya konsekuensi. Pertama ada sasaran. Pasti kita mempunyai sasaran apa yang akan kita tuju gitu ya. Setelah ada tujuan pasti sudah kita lakukan, pastinya ada resikonya ya teman-teman. Entah itu resikonya memberatkan diri kita, berarti kita harus menerimanya juga. Setelah kita menerima resiko, ada juga yang namanya konsekuensi ya teman-teman. Jadi kita itu harus menerima konsekuensinya ya, seperti itu. Lalu menerapkan konsep aku dan SRK ya. Ya ini mulai dengan aku dulu ya sebelum SRK. Dengan evaluasi kenyataan, identifikasi ambisi. Nah, dilanjut dengan SRK, yakni satu dengan cara identifikasi ambisi, yang kedua evaluasi kenyataan, yang ketiga tetapkan sasaran, yang keempat adanya usaha, yang kelima ada resiko, yang terakhir konsekuensi ya, seperti itu. Kita lanjut materi yang kedua, yakni dari Ibu Rizka ya teman-teman, yang berjudul pengenalan dan pengembangan diri. Pengenalan diri yaitu proses memahami dan mengenali berbagai aspek diri sendiri yang mencakup kepribadian. Berarti pengenalan diri ini sangat penting ya bagi kita ya teman-teman gitu. Jadi kita itu harus mengenali diri kita sendiri dulu sebelum kita itu melangkah lebih jauh gitu. Ada pula elemen membentuk diri sendiri. Kita itu dapat membentuk diri kita dengan beberapa elemen, yakni kepribadian, yang kedua kekuatan dan kelemahan, yang keempat nilai dan prinsip, yang kelima tujuan dan inspirasi. Ya. Tujuan dan inspirasi gitu ya teman-teman. Ya Allah, saya sangat capek, jadi mohon maaf kalau videonya salah-salah. Tetap mendengarkan ya teman-teman. Ada juga potensi diri itu dibagi menjadi 3, yakni fisik, psikis, dan yang ketiga black box. Fisik sendiri yakni mencakup seperti wajah ya teman-teman. Fisik kita. Terus kalau psikis itu kepribadian kita, dan black box itu kadang disadari, kadang tidak. Jadi kita itu mempunyai potensi, tapi kadang kita sadari, kadang juga tidak kita sadari. Seperti saya juga seperti itu ya teman-teman. Kadang saya itu menyadari, saya itu mempunyai bakat ini, tapi kadang-kadang saya itu berpikir, saya kok tidak punya bakat, itu bagaimana gitu ya teman-teman. Ya, yang terakhir ya ini materi yang terakhir, pembangunan zona integrasi, yaitu ada 4 konsep ya teman-teman, yaitu ada why,
wo, when, dan yang terakhir itu ho. Baik teman-teman, yang W dulu ya. W itu kenapa? Jadi kenapa sih ada pembangunan zona integrasi atau ZI itu? Ya ini untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, daerah bersih dan bebas. Masuk bersih dan bebas itu bersih dari korupsi ya. Sekarang itu banyak sekali korupsi kayak gitu katanya. Terus lalu wow, ya ini siapa sih yang yang berhak menjadi anggota zona integrasi itu ya semua pihak yang terlibat dalam satu organisasi atau lembaga itu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, when, tahap kegiatan. Nah, adapun tahap-tahapnya yaitu perancangan, pembangunan, setelah ada pembangunan, pengusulan, setelah itu setelah direview ditetapkan, lalu pembinaan. Yang terakhir yaitu how atau caranya. Caranya itu bagaimana ya teman-teman untuk membangun zona integrasi ini? Ya ini dengan mengkomunikasikan nilai-nilai integrasitas ya teman-teman. Yang kedua mempunyai prosedur yang jelas. Jadi kita itu harus mempunyai prosedur yang jelas. Yang ketiga memberikan pemahaman. Yang empat memantau praktik kerja. Yang kelima organisasi berkomitmen untuk menegakkannya. Seperti itu ya teman-teman resume materi hari ini. Oh iya, zona integrasi itu apa sih? Ya ini predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan jajarannya mempunyai komitmen gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton resume video saya hari ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan perlu diketahui ya teman-teman, saya tuh sangat terpukul sekali tadi saat materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Huswatul Hasanah ya teman, sangat bermotivasi banget kepada diri saya. Pokoknya kalian gimana ya, saya itu menyadari bahwasanya saya itu bisa, tapi saya itu belum berani untuk berusaha gitu ya, belum percaya diri lah, kurang sekali. Jadi dari sini saya menyadari saya akan memperbaiki diri saya ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.